10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusni Kurnia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai filsafat Kartesian yang dikembangkan oleh René Descartes. Nah, sebuah ilmu pengetahuan terbangun atas fondasi dari filsafat. Nah, landasan tersebut sebagai dasar untuk menyingkirkan keraguan dalam membangun pengetahuannya. Jadi dalam konteks ilmu apapun, filsafat ini menjadi landasan yang menjadi pijakan dalam mengembangkan pengetahuannya. Nah, pengetahuan untuk memenuhi rasa ingin tahu yang bersifat aku inilah yang merupakan pandangan dari filsafat Kartesian yang dikembangkan oleh René Descartes ini. Nah, materi pokok Descartes ini berada pada 3 substansi dasar. Yang pertama yaitu Tuhan, yang kedua yaitu pikiran, dan yang ketiga yaitu materi gitu. Nah, menurut Descartes, materi yang menyusun tubuh makhluk hidup itu serupa dengan materi penyusun benda tak bernyawa, sehingga tubuh yang hidup atau bernyawa itu tidak disebabkan oleh materi, melainkan oleh unsur pikiran yang ada di dalam dirinya. Nah, Descartes juga mengungkapkan bahwa aku inilah yang mengendalikan tetapi terpisah dari tubuhku. Kemudian semesta itu tidak bernyawa yang menyerupai mekanisme kerja jam, sedangkan pikiran dapat memahami mekanisme tersebut melalui proses penalaran asalkan pikiran tersebut bersifat tidak terbatas. Nah, berbeda dengan mater, pikiran lebih sulit dipahami karena kita hanya mampu mengamati kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh tubuh saja. Karena itu, persoalan interkoneksi pikiran dan tubuh menjadi bagian yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Nah, banyak orang berpendapat bahwa filsafat dan filosof tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan, pikiran, harapan, ataupun kekuatan manusia. Nah, dalam hal ini, mungkin mereka tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena filosof adalah orang yang mengelaborasi asumsi-asumsi dasar, ide-ide dan isu-isu pokok tentang self atau diri dan juga dunia. Nah, lalu mereka menyusun kerangka yang kemudian dimanfaatkan orang ini untuk berpikir, merasakan, merencanakan, berhadap dan juga berspekulasi gitu. Nah, filosof juga mengklarifikasi dan mengkonstruksi landasan konsep yang digunakan orang untuk membentuk kehidupan mereka gitu. Nah, akan tetapi akibat kita terlalu sibuk dengan ide-ide kita sendiri, kecuali kita memberanikan diri untuk memikirkan fondasi pemikiran kita, untuk merenungkan gagasan-gagasan pemikiran kita. Nah, berbagai era pergerakan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan upaya menemukan diri ini masih sangat dipengaruhi oleh cara Kartesian dalam memandang identitas pribadi gitu. Nah, Descartes ini berhasil memproduksi lokasi self atau diri dan dasar pengetahuan kita tentang dunia gitu. Nah, dengan demikian Descartes hendak menyingkirkan semua hal yang tidak pasti dan juga tidak jelas yang dapat mengganggu pengetahuan kita tentang dunia ini. Nah, filsafat Kartesian ini juga memiliki 4 prosedur, yaitu yang pertama, aku tidak menerima sesuatu yang dirasakan belum jelas benar sebagai kebenaran. Dengan kata lain, berusaha menghindari sikap tergesa-gesa dan prasangka dan tidak melibatkan penilaian apapun selain apa yang dipresentasikan ke dalam pikiranku dengan jelas dan nyata, agar semua landasan yang meragukan itu tersisihkan gitu. Nah, untuk yang kedua ini, aku membagi kesulitan sebanyak mungkin menjadi bagian kecil yang mesti dihadapi saat melakukan pengujian, di mana bagian kecil ini disesuaikan dengan keperluan untuk mendapatkan solusi yang memuaskan gitu. Nah, untuk yang ketiga ini, aku membagi
pemikiranku dalam tata urutan tertentu gitu. Nah, jadi berawal dari objek yang paling sederhana dan mudah diketahui, sehingga nanti aku ini dapat maju sedikit demi sedikit dan mungkin selangkah demi selangkah menuju pengetahuan yang lebih kompleks gitu. Nah, aku pun berpikir dengan urutan tertentu pada objek-objek yang tidak memiliki antecedent dan runtutan gitu. Nah, yang terakhir yaitu untuk membuat susunan yang sangat lengkap dan tinjauan menyeluruh, aku harus lebih dahulu yakin bahwa tidak ada satupun yang tertinggal gitu. Nah, pendapat Descartes ini sebenarnya bukan hal baru, karena filosof lain seperti Plato telah mengeksplorasi pandangannya mengenai jiwa non-materi sebagai substansi yang lebih nyata daripada tubuh materi gitu. Nah, Descartes dengan sikap skeptisnya ini menyanggah status dunia sebagai eksistensi yang pasti, tetapi ia secara spesifik memberitahukan pada kita bahwa ia tetap sebagai warga yang takut akan Tuhan dan patuh terhadap hukum. Nah, pada hakikatnya Descartes tidak menyarankan kita untuk bergantung pada kesendirian. Nah, Descartes ini membedakan dunia fisik atau yang dianggapnya sebagai mesin dan juga dunia mental, yaitu self atau diri kita sendiri gitu. Nah, setiap diri ini memiliki esensi keunikan yang terletak pada kepribadian. Tentu saja seorang filosof dibutuhkan untuk tetap waspada saat menyimpulkan bahwa manusia sesungguhnya tidak berada dalam dunia fisik. Lagi pula filosof itu memandang memang cenderung tidak berhubungan dengan eksistensi keseharian secara fisik dibandingkan orang kebanyakan gitu. Nah, pandangan filsafat Descartes ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu psikologi serta bimbingan dan konseling tentang bagaimana teori-teori dalam psikologi atau bimbingan dan konseling ini memandang manusia gitu. Nah, Descartes ini memberikan kontribusi terhadap pandangan yang mengedepankan self yang lebih utama gitu. Nah, pandangan tersebut melahirkan pendekatan konseling yang berfokus pada client centered atau yang berfokus pada diri klien gitu, atau dirinya sendiri gitu. Nah, argumen Descartes ini yang mengatakan bahwa manusia bukan robot yang sama, mereka memiliki self masing-masing yang berbeda pula. Nah, maka dalam melakukan pemahaman terhadap manusia perlu penanganan khusus, yang satu sama dengan yang lain itu harus berbeda gitu. Nah, argumen ini memperkuat bahwa manusia itu unik. Nah, selain berdampak pada pendekatan yang menekankan self sebagai kunci utama filsafat Cartesian, juga memiliki pengaruh terhadap cara pandang teori konseling terhadap manusia. Nah, cara pandang terhadap manusia inilah yang melahirkan banyak teori konseling. Salah satu pengaruh yang paling kuat yaitu pendekatan konseling yang berfokus pada kognitifnya atau pada perilakunya. Nah, maka lahirlah teori konseling kognitif yang berikutnya berkembang menjadi teori rasional emotive behavior therapy dan juga cognitive behavior therapy. Nah, kajian teori ini memberikan sumbangsi terhadap kajian penelitian teori kognitif mengenai permasalahan-permasalahan dirinya, digambarkan Descartes sebagai materi yang hidup gitu. Selain itu, kajian penelitian yang layak diteliti sesuai dengan prinsip-prinsip moral Descartes yaitu kajian penelitian kultural atau perspektif kultural dalam bimbingan dan konseling gitu. Pengaruh independensi ini terhadap konselor sebagai self dalam memandang konseli gitu. Nah, hal ini berkaitan mengenai independensi kultural konselor atau independensi pribadi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, karena menurut Descartes, ketika konselor melihat konseli, maka yang sebenarnya sedang dilihat adalah dirinya sendiri, maka perlu penelitian dan pemahaman independensi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi pandangan filsafat Descartes telah memberikan kontribusi yang
cukup signifikan terhadap perkembangan ilmu psikologi serta bimbingan dan konseling. Nah, filsafat Descartes ini memberikan warna bagaimana teori-teori dalam psikologi atau bimbingan dan konseling ini memandang manusia melalui perspektif diri sebagai pandangan utamanya gitu. Nah, melahirkan pendekatan konseling yang berfokus pada client-centered. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.